Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast dari kelompok 2 bersama aku Muhammad Hafiz Pamungkas, dan kali ini kita bakal ngobrol santai mengenai komunikasi dalam organisasi. Kita akan mengangkat tema beda semester, beda cara ngomongnya. Dan kali ini aku gak hanya sendirian aja, ada teman-teman dari semester 7 dan juga semester 5 nih. Boleh mungkin teman-teman semester 7 boleh kenalin dulu. Halo semuanya, nama aku Efri Hidayah. Aku dari Prodi Manajemen dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Riau. Halo teman-teman, saya Priyani Rosita dari semester 7 program studi manajemen. Halo semuanya, aku Ayunta Ramadhani, aku dari program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Halo semuanya, aku Natasha Putri dari program manajemen semester 5 Universitas Muhammadiyah Riau. Oke, mungkin kita mulai dari yang dasar dulu kali ya. Menurut teman-teman sendiri, komunikasi itu sebenarnya apa sih? Nah, kalau menurut aku pribadi adalah komunikasi itu merupakan proses menyampaikan pesan dari satu orang ke orang lain supaya maksud yang kita itu dapat dipahami. Jadi dalam komunikasi itu bukan cuma hanya sekedar ngomong doang gitu kan, tapi di situ juga ada proses berpikirnya, kayak pemilihan kata, cara gimana menyampaikannya supaya orang yang menerima pesan itu nggak salah paham apa yang kita sampaikan. Oke, berarti komunikasi ini bisa dibilang berhasil nggak hanya karena kita ngomongnya pandai, tapi juga yang menerima paham apa yang kita maksud. Iya, bener banget Bang, karena kuncinya dalam komunikasi itu tujuan akhirnya yaitu sama-sama mengerti antara si penyampaian pesan dan yang menerima pesan. Kalau dari sudut pandang teori sendiri nih, pengertian komunikasi menurut tokoh-tokoh bagaimana? Ada sih Bang, jadi saya pernah dapat di perkuliahan, dosen saya tuh pernah jelasin pengertian komunikasi menurut Harold de Lasswell. Jadi menurut beliau tuh komunikasi itu bisa dilihat dari beberapa pertanyaan dasar, yaitu seperti siapa yang menyampaikan pesan, apa yang disampaikan, lewat media apa saja, disampaikan ke siapa, dan apa dampak atau efeknya sendiri. Nah, benar banget tuh Bang, yang disampaikan oleh Karolsi tadi. Aku juga ada baca-baca mengenai teori dari Harold de Lasswell, yang mana komunikasi itu memang yang seperti saya bilang tadi, komunikasi itu bukan cuma sekedar ngobrol doang atau ngomong doang atau nyampein informasi doang gitu, tapi di situ tuh juga ada cara-cara yang cukup lengkap dan berurutan. Dan komunikasi bisa dikatakan berhasil apabila yang menyampaikan dan yang disampaikan itu memiliki pemahaman yang sama gitu. Oke, berarti dari teori tersebut komunikasi ini berhasil karena proses dan tujuannya yang jelas. Iya. Kalau kita kaitkan sendiri dari lingkungan kampus nih, menurut teman-teman komunikasi organisasi itu seperti apa? Kalau menurut aku, komunikasi organisasi itu adalah komunikasi yang terjadi di dalam suatu organisasi mulai dari pengurus sampai dengan anggotanya. Komunikasi ini sangat penting supaya semua pihak punya pemahaman yang sama tentang tujuan dari organisasi tersebut. Oke, berarti komunikasi ini jadi penghubung antar semua peran dalam organisasi ya? Nah betul Bang, apalagi di organisasi kampus, anggotanya kan 13 semester nih kayak kita. Jadi komunikasi organisasi itu penting supaya junior dan senior bisa memahami dan bisa bekerjasama dengan baik. Oke, kalau tadi kita udah bahas komunikasi organisasi itu penting supaya anggota punya pemahaman yang sama. Nah, sebenarnya dalam satu proses komunikasi itu sendiri ada berapa unsur sih yang saling berkaitan? Mungkin bisa dijelasin secara runtut. Kalau dari yang aku pelajari nih Bang, unsur paling pertama dan yang paling penting itu yaitu komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. Jadi dalam organisasi kampus ini biasanya ada ketua, koordinator, atau pengurus intinya. Oke, berarti komunikasi bisa dimulai dari siapa yang menyampaikan dulu ya? Benar. Nah, jangan lupa setelah komunikator ada namanya pesan. Nah, pesan itu dimana isinya mengenai apa yang ingin kita sampaikan atau informasi apa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau dalam organisasi itu bisa kayak menginfokan adanya rapat atau diskusi gitu, dan jangan lupa untuk menyampaikan informasi itu secara lengkap karena nanti ada
kesalahpahaman ya kan bang dalam untuk anggota-anggotanya dalam menyampaikan pesan. Benar banget. Berarti walaupun komunikatornya jelas dan pesannya yang disampaikan juga nggak tersusun rapi, bisa akan bermasalah ya pesannya itu. Iya. Betul, terus pesan itu juga bisa disampaikan lewat media atau saluran komunikasi, bisa melalui WhatsApp grup atau rapat langsung ataupun media lainnya nih. Dan pesan bisa diterima oleh siapa aja? Kalau pesan itu biasanya diterima oleh komunikan, yaitu anggota organisasi. Nah, setelah menerima pesan, biasanya akan muncul tanggapan ataupun feedback, misalnya setuju, bertanya, atau langsung melaksanakan instruksi tersebut. Oke, jadi kelihatan ya unsur-unsur komunikasi itu saling berurutan dan juga tidak dapat dipisahkan. Kalau salah satu unsurnya terganggu, mungkin proses komunikasinya juga tidak akan berjalan dengan baik. Kalau tadi kita udah bahas unsur-unsur komunikasi dan kelihatan kalau proses komunikasi itu sendiri memang bisa terjadi dalam berbagai situasi. Nah, kalau dilihat dari pengalaman teman-teman nih di organisasi kampus sendiri, cara komunikasi itu sebenarnya bisa dibedakan nggak sih? Bisa banget dong bang. Nah kalau dari yang aku lihat atau aku rasain ya dalam organisasi komunikasi itu bisa dilihat dari sifatnya. Nah sifatnya itu ada dua, ada verbal dan non verbal. Nanti kalau abang tanya nih misalnya verbal itu apa sih kak contohnya? Contohnya itu kayak seperti diskusi atau rapat dalam organisasi. Nah kalau yang non verbal itu dianya kayak sikap seseorang atau ekspresi wajah seseorang kayak oke gitu. Benar banget. Kadang kalau kita tanpa ngomong pun kita bisa nangkap apa yang dia maksud. Selain itu bang, kalau dilihat dari arahnya komunikasi di organisasi itu juga beda-beda. Ada komunikasi ke bawah, yaitu misalnya dari ketua nih ke anggota, terus ke atas dari anggota ke pengurus inti, dan juga komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang terjadi antara sesama anggota. Berarti arah komunikasi itu ngaruh ke cara kita menyampaikan pesannya ya. Iya, terus kalau dilihat dari lawannya, komunikasi di organisasi itu terjadi dua arah, karena ada diskusi dan pertukaran pendapat, bukan cuma satu arah. Makanya rapat organisasi itu sendiri sering ada diskusi biar semua bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing. Iya betul bang. Dan terakhir kalau dilihat dari tingkat keresmiannya, ada komunikasi formal seperti rapat resmi atau penyampaian informasi secara tertulis, dan komunikasi informal seperti ngobrol santai antar anggota. Berarti klasifikasi komunikasi ini sendiri membantu kita memahami kapan harus bersikap formal dan juga kapan bisa lebih santai. Tadi kita udah ngobrol macam-macam bentuk komunikasi dalam organisasi ini, tapi kan kalau dalam praktiknya sendiri pasti tidak berjalan selalu mulus. Kalau pengalaman dari teman-teman mahasiswa semester 5 nih, ada hambatan komunikasi nggak sih yang dijalankan? Kalau menurut aku, hambatan yang paling sering itu hambatan manusiawi. Misalnya karena perbedaan semester, anggota yang lebih muda tuh merasa sungkan kepada seniornya. Padahal sebenarnya pendapat itu kan penting untuk kelancaran organisasi. Benar banget. Berarti bukan karena teman-teman nggak punya ide, tapi lebih ke rasa sungkan ya? Iya betul bang. Dan kalau hambatan ini dijalankan, komunikasi jadi nggak berjalan dengan baik. Informasi yang seharusnya bisa kita diskusikan bersama malah terhambat dan akhirnya bisa mempengaruhi jalannya kegiatan organisasi tersebut. Oke, berarti penting banget ya menciptakan suasana komunikasi yang terbuka supaya semua anggota dapat menyampaikan pendapatnya tanpa melihat semester. Benar. Kalau tadi kita udah dengar cerita dari teman-teman semester 5, kalau dari teman-teman semester 7 sendiri nih bagaimana nih, kan udah pada magang juga kan? Nah benar, ternyata ya bang selama magang juga dan kuliah keras banget bedanya gitu, agak jomplang ya dari organisasi sama yang kerja langsung di lingkungan kerja. Benar banget. Kalau dibandingkan sama komunikasi di organisasi kampus, kerasa bedanya nggak? Kerasa banget sih, di tempat magang itu komunikasinya kan lebih terstruktur ya dibandingkan yang organisasi. Jadi kalau yang di tempat kerja itu tuh kan harus jelas ya, kita harus benar-benar paham apa yang disampaikan karena itu berkaitan sama pekerjaan kita. Jadi kalau kita nggak paham pekerjaannya nanti agak berantakan ya atau ngaruh ngidul gitu kata orang. Kalau dari Rosi sendiri bagaimana nih? Ada hambatannya nggak sih? Kalau dari saya sih bang, hambatan komunikasi itu justru jadi lebih kelihatan setelah kita selesai magang. Jadi misalnya kalau instruksi yang kita dapat dari atasan itu kurang jelas atau kita kurang paham, maka efeknya itu bisa langsung ke hasil kerja yang kita jalankan.
Dari situ saya belajar buat lebih aktif bertanya nih dan memastikan pesan yang diterima itu benar atau tidak. Oke, berarti pengalaman magang ini sendiri bikin cara pandang teman-teman semester 7 terhadap komunikasi menjadi lebih matang. Oke, mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, menurut teman-teman ada nggak sih pelajaran yang penting soal komunikasi itu sendiri? Kalau menurut aku pribadi ya, yang aku tangkap ada 2 poin. Yang pertama itu komunikasi yang memang benar-benar harus jelas ya apa yang ingin disampaikan, dan yang kedua itu kita jangan lupa kalau dari komunikasi kita juga harus apa namanya ya bang, saling apa ya? Hargai. Iya benar, saling menghargai. Jangan fokus ke komunikasinya tapi kita lupa untuk menghargai gitu kan. Walaupun kita beda beda apa? Keyakinan, beda semester gitu kan, beda golongan. Jadi semua orang itu punya hak untuk didengar gitu. Oke, berarti saling menghargai itu jadi kunci pertama ya. Iya benar. Kalau dari aku sendiri, komunikasi itu harus berani dan sopan. Jangan takut salah, karena kalau nggak disampaikan itu nanti akan menjadi masalah ke depannya. Oke, benar banget, karena lebih baik ngomong daripada salah paham gitu kan. Tapi kalau menurut saya komunikasi itu soal tanggung jawab bang. Jadi kalau kita menyampaikan pesan pun kita juga harus memastikan pesan itu dapat dipahami dengan benar oleh si pendengar. Oke, berarti komunikasi bukan cuma tugas yang ngomong, tapi juga yang menerimanya juga. Nah, benar banget Bang. Yang paling penting komunikasi itu harus terbuka. Kalau suasananya nyaman, hambatan komunikasi bisa kita kurangi. Oke, berarti obrolan kita hari ini bisa disimpulkan kalau komunikasi yang efektif itu dibangun dari keterbukaan, kejelasan, dan juga saling menghargai meskipun kita berasal dari semester yang berbeda-beda. Benar banget. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih buat teman-teman narasumber yang Sama-sama. sudah- Terima kasih juga udah diundang. Oke, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, khususnya dalam membangun komunikasi yang lebih baik di organisasi kampus ke depannya. Mungkin segitu aja kali ya video kita kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye.